ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Ingkang kula hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Meragen beserta pimpinan cabang Kecamatan Meragen. Tak lupa ingkang kula hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Gading, segenap pimpinan ranting Asia Gading, dan juga yang saya hormati teman-teman AMMM Angkatan Muda Muhammadiyah Meragen AM3 dan segenap para hadirin yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa untuk selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat dipertemukan dalam sebuah majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang telah kita rasakan, berapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas itu patut harus kita syukuri bersama. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan qul kana al-bahru midadan li kalimati rabbi karena bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dikatakan yang artinya, katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi jika lautan dijadikan tinta, kita belum mampu menyelesaikan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Lantas kita sebagai hambanya masih mau mengkufuri nikmat Allah, masih mau mengingkari. Makanya Allah memberikan dua pilihan ketika menghadapi sebuah kenikmatan. Yang pertama adalah syakartum la yazidannakum, yaitu pada siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, la yazidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat itu lagi. Dan pilihan yang kedua adalah walakin kafartum, dan apabila kita ingin mengkufuri nikmat Allah, inna adabi lasadid, maka sesungguhnya adab Allah sangatlah pedih. Pilihannya hanya dua, bersyukur ditambah lagi kenikmatan, atau kufur nikmat didatangkan adab yang sangat pedih. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana tanpanya mungkin kita tidak mengenal apa itu iman, tidak mengenal apa itu Islam, tidak mengenal apa itu kenikmatan sebuah peradaban yang lebih modern dari zaman sebelumnya. Maka dari itu lantas kita sebagai umatnya, umat Muhammadiyah, wajib harus kita menyampaikan sholawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan sampaikanlah salam kepada Nabi. Maka dari itu kita dituntut untuk selalu bersolawat kepada Nabi, karena Nabi juga bersabda, kalau Rasulullah SAW, man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mensolawatinya sebanyak 10
10 kali lipat. Lantas itu adalah anjuran kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi agar kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, seperti nama persaudaraan kita Muhammadiyah, pengikut dan pengikutnya Nabi Muhammad. Dan juga di hari akhir nanti kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Tamasa rahimahumullah, mohon maaf kalau saya sampaikan, saya terakhir kesini itu 2 minggu sebelum Idul Adha. Ada rapat panitia Idul Adha di sini, kebetulan pas pulang. Terus sebelumnya ini 18 Maret 2022 saya juga ngisi di sini. Jadi alhamdulillah selama ini saya tidak kabur dari Meranggen, tidak. Saya sekarang ada di ITESA, Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Kota Semarang. ITESA itu adalah upgrade-nya kampus AIS. Dulu adalah kampus Akademi Statistik Muhammadiyah Kota Semarang. Nah sekarang berubah menjadi nama ITESA dan sekarang menambah program studi, antara lain adalah statistika, manajemen retail, kemudian rekayasa perangkat lunak, dan juga sains aktuaria. Nah mungkin nanti teman-teman yang mau masuk kuliah bisa ambil jurusan manajemen retail, kuliah di kampusnya Muhammadiyah, nanti ilmunya diterapkan di Tokomu. Karena Tokomu perlu manajemen retail untuk mengembangkan Toko Muhammadiyah yang ada ini. Makanya nanti teman-teman yang sudah SMK bisa teman-teman panti khususnya masuk ITESA, ada beasiswa gratis kuliah, tinggal kuliah top. Lalu nanti Pak Kiai Farhan sakit dikoordinir gimana nanti kan. Jadi bisa kuliah, nanti ilmunya dipraktekkan langsung di Tokomu. Salah satunya ada prodi manajemen retail. Ini bukan promosi, cuma syiar amal usaha Muhammadiyah gitu. Ini kebetulan saya dapat amanat mendadak, kalau saya kata ini amanat mendadak untuk mengisi tamasya. Jadi kebetulan tadi siang saya juga di sini ngisi Jumat, ngisi khutbah Jumat, terus ditawari, Mas ngisi tamasya, insya Allah, insya Allah. Jadi saya di sini agak ekstrem sebenarnya, karena saya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari dulu, yaitu mengkaji kitab Tauhid karya Dr. Sholeh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini salah satu ulama kibar yang ada di Arab Saudi, dan ini bisa dikatakan Syekh Salaf. Jadi memang akidahnya agak lumayan keras, tapi kita bisa sharing, kita bisa menyampaikan apa aja yang digagas atau yang ini oleh Dr. Syekh Sholeh Fauzan Al-Fauzan. Jadi Dr. Sholeh Fauzan Al-Fauzan ini adalah salah satu ulama kibar yang ada di Saudi Arabia, yang mana salah satu di Robitoh, pokoknya salah satu ulama kibar yang jadi di Arab Saudi. Jadi ada namanya program di Arab Saudi itu, ulama-ulama kibar itu menjadi pendengar, para pendengar radio. Jadi ada jamaah yang ingin menanyakan sesuatu akan dijawab oleh ulama-ulama kibar yang ada di Arab Saudi. Dan salah satunya adalah Syekh Sholeh Fauzan Al-Fauzan. Di sini saya mengambil dari kitab tauhidnya Syekh Sholeh Fauzan Al-Fauzan, yang mana sebenarnya ini kitab tauhid untuk mustawa sanawiyah atau sekolah menengah. Tapi karena pembahasan sangat enak kalau menurut saya dan cukup enak untuk dijabarkan, maka saya mengkaji atau menyampaikan sharing mengenai apa yang ada di dalam kitab tauhid karya Syekh Sholeh Fauzan Al-Fauzan. Tema ini adalah tentang kewajiban beriman. Maka perlu kita ketahui apa definisi dan pengertian iman itu sendiri.
Jika mengambil dari kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan ini, al-iman dikatakan bahwasanya pengertian sebagai bahasa adalah tasdik. Tasdik itu adalah pembenaran atau juga kepercayaan. Dan juga secara definisi al-iman syar'an wa tasdikun bil qalb wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan wa yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Jadi makna iman ini menurut Syekh Shalih Al-Fauzan ini adalah tasdikun bil qalb, yaitu adalah pembenaran dalam hati, keyakinan dalam hati kita. Iman adalah keyakinan dalam hati. Kemudian jika kita sudah meyakini hal-hal yang harus diimani, harus kita ikrarkan dengan lisan kita. Makanya jika kita sudah beriman, kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah pembeda di antara orang musyrik dan juga orang mukmin. Jadi mungkin ada orang musyrik yang mempercayai bahwasanya Allah itu ada, Muhammad itu ada, tapi dia tidak mau mengikrarkan dengan lisannya. Nah, pembeda di antara orang mukmin dan orang musyrik adalah iqrar bilisan. Jadi banyak ada, mohon maaf, ada orang Nasrani itu yang percaya bahwasanya Yesus alaihissalam dan Yesus itu adalah Nabi Isa, tapi dia tidak mau mengakui, tidak mau mengikrarkan pengakuannya itu dengan ucapan dua kalimat syahadat, malu, gengsi. Gitu. Makanya pembeda antara orang musyrik dan juga orang yang mukmin itu adalah dengan iqrar bilisan, yaitu dengan pengikraran dengan lisan kita. Kemudian yazidu, kemudian amalu bil arkan. Setelah tasdikun bil qalb, pembenaran dalam hati, iqrar bil lisan, diikrarkan dengan lisan kita, terus amalu bil arkan. Jadi kita kerjakan rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini nanti akan menandakan, membedakan mana orang yang munafik dan juga orang-orang yang mukmin. Jadi dalam definisi iman menurut Dr. Syekh Shalih Al-Fauzan ini, iman itu dalam definisi saja sudah memiliki sebuah tingkatan. Pertama dalam hati, kemudian diucapkan, kemudian kita lakukan iman itu. Nah, dijelaskan juga bahwasanya al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, dan juga iman bisa berkurang dengan melakukan sebuah kemaksiatan. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Anfal ayat 2-3 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dikatakan dalam surat Al-Anfal adalah innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila didengarkan kalimat-kalimat Allah maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila didengarkan pula kalau ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah imannya. Tidak bisa iman bertambah dan berkurang. Siapa yang mengatur? Bahwasanya keimanan itu yang mengatur pertama dari kita sendiri, dan sudah Allah SWT yang menetapkan. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan, "Wa yudhi'a imanakum." Jadi Allah yang akan menetapkan kadar keimanan kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Iman yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu yazid, akan terus bertambah dengan ketaatan, dan juga akan berkurang dengan sebuah kemaksiatan. Ibarat kata itu adalah,
Jikalau diri kita ini ada sebuah cermin, maksiat ibaratkan debu-debu yang menempel pada cermin. Dan apa namanya? Iman itu ibaratkan cahaya sinar matahari. Jikalau sinar matahari dipantulkan dan cermin, maka akan mantul, tambah silau. Seperti itu. Jika diri kita bersih, kita mampu memancarkan nur, cahaya-cahaya Allah, cahaya keimanan kita. Makanya banyak orang-orang soleh itu dari jauh tatapannya adem banget. Enak, kita jadi teduh gitu rasanya, adem. Karena diberikan dirinya itu, diri kita ini adalah cermin yang mana jikalau kita selalu mengerjakan ketaatan, maka bersihlah, cermin itu terhindar dari noda-noda tersebut. Dan jikalau kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka cermin itu akan diisi dengan titik-titik debu atau titik-titik kotoran. Sehingga jika kita banyak melakukan sebuah maksiat, maka cahaya yang dipantulkan terhadap cermin itu tidak bisa masuk. Mobil yang ada kaca filmnya gelap itu kan di dalam terasa adem. Tapi kalau misalnya terang itu kan bisa masuk. Jadi contoh diri kita jika terlalu banyak diisi dengan sebuah kemaksiatan, cahaya Allah tidak akan bisa masuk, dan kita juga tidak bisa memancarkan cahaya-cahaya Allah atau kadar keimanan kita seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya dikatakan bahwasanya Islam dan iman ini hal yang satu dan juga tidak bisa dipisahkan. Kok bisa? Jadi Islam dikatakan bahwasanya faslul Islam bil umuri dzahirah minal a'mal. Sebenarnya Islam itu adalah sesuatu hal yang terlihat dari apa yang kita kerjakan. Sedangkan iman adalah al-umur al-batinah minal i'tiqad. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang sifat yang batiniah, tentang kepercayaan. Dan kita masuk Islam itu harus wajib yang namanya beriman. Inna dina Allahul Islam. Sesungguhnya din di samping Allah, di sisi Allah adalah Islam. Jika kita ibaratkan Islam itu adalah sebuah bangunan, kita memerlukan kunci untuk masuk sebuah bangunan itu harus mempunyai kunci yang namanya keimanan. Makanya syarat masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu mengikrarkan keimanan kita. Setelah kita masuk bangunan yang namanya bangunan Islam, pasti kita perlu mendirikan sebuah bangunan itu, menjaga bangunan itu. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kemudian kita juga dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu hafizu 'alas sholawati wa sholatul wusta. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta. Kita masuk sebuah bangunan keislaman, kita harus jaga bangunan itu, kita bangun semegah mungkin, sekokoh mungkin dengan fondasi keimanan. Kemudian jika kita sudah masuk di dalam sebuah bangunan keislaman, kita pasti akan menemukan sebuah ruangan-ruangan, terus ada menemukan furnitur yang ada dalam sebuah bangunan. Nah, itu bisa dikatakan sebuah silmi kalau dalam Al-Quran. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kerjakanlah nilai-nilai atau ajaran-ajaran keislaman secara kafah, secara maksimal. Makanya kita dituntut untuk selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah serta menjauhi apa yang telah dilarangnya. Kita tahu Islam itu adalah agama yang mudah, tapi kita tidak boleh yang namanya mempermudah agama Islam. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu untuk menjalankan nilai-nilai keislaman. Contohnya sholat.
sholat berdiri. Tapi kalau sudah kakinya sakit, kita boleh duduk. Suatu kemudahan untuk menjalankan nilai-nilai keislaman. Nggak boleh, belum bisa duduk, boleh secara rebahan, berbaring. Nggak bisa berbaring, nggak bisa menggerakkan anggota tubuh, masih boleh dengan isyarat. Itu adalah salah satu kemudahan kita untuk melakukan mengerjakan nilai-nilai keislaman. Ada juga ketika safar, kita boleh menjamak sholat kita untuk melancarkan mempermudah ibadah dan juga melancarkan perjalanan kita. Tapi kita tidak boleh mempermudah agama Islam dengan cara apa? Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku, tapi kita malah mempermudah sampai kayak dewi dalam sholat. Jam 7 kurang seperempat sholat maghrib, biar wudhunya sekalian buat sholat isya. Alasannya hemat air, betul sakit. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya sholat itu di waktunya, di tepat waktu, seperti itu. Maka kita ini orang Islam diberi kemudahan untuk melaksanakan ajaran-ajaran keislaman, tapi kita tidak boleh mempermudah yang namanya agama Islam itu sendiri. Maka yang dikatakan kita wajib beriman itu sesungguhnya bahwasanya ada berbagai tingkatan-tingkatan. Dikatakan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-iman itu bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un dikatakan ada 70-an. Karena bid'un sendiri kalau yang saya pahami adalah antara 71 sampai 79. Makanya dikatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu tingkatannya ada 70-an tingkatan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Tingkatan paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Dan juga adnaha imatatul adha 'anil thariq. Bahwasanya yang derajat iman paling rendah adalah ketika kita di jalan menemukan sesuatu yang menghalangi jalan, kita singkirkan. Itu adalah derajat keimanan yang paling rendah. Dan di hadis ini juga dikatakan wal haya'u syu'batun al iman, dan sesungguhnya haya atau rasa malu itu merupakan sebagian sebuah tingkatan dalam derajat keimanan. Maka dari itu kita diwajibkan untuk beriman minimal ada 6 sesuai dengan rukun iman yang kita bahas selama ini. Walaupun derajat keimanan atau tingkatan keimanan ada 70-an lebih, ada sekitar 70-an, tapi yang wajib kita imani adalah 6. Yang pertama adalah al-imanu billah, cuma al-imanu bil malaikat, al-imanu bil kutub, al-imanu bil rusul, al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil qadri khairin wa syarrin. Jadi yang wajib kita imani dari 70-an tingkatan keimanan ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir, takdir khairi wa syarri, takdir baik dan buruk, seperti itu. Nah, iman ini yang akan menuntun kita dalam mencapai derajat takwa. Dan takwa ini yang bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Makanya di Al-Qur'an itu ada 2 lafaz untuk mengajak umat manusia. Yang pertama kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu orang yang belum beriman. Kemudian jika sudah beriman, dalam memerintahkan untuk menjaga ajaran keislaman dikatakan dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Makanya syarat kita berislam tadi adalah beriman terlebih dahulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman,
berinfaklah dari sebagian rezeki yang telah aku berikan. Ya ayyuhalladzina amanu hafidzu 'alas shalawati was shalatul wusta. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah salat kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, apalagi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sekali bisa beri salat, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sadar dan sholat. Itu tadi pembeda kita di antara orang mukmin dan juga orang musyrik. Ketika dengan tasdikul bil qalb tadi, nah, pembeda kita dengan orang mukmin dan orang munafik adalah ikrar kita atau amal akan tadi. Seperti itu. Jadi kewajiban beriman kita, bahwasanya iman itu ada beberapa tingkatan. Kita wajib menambah keimanan kita, menjaga keimanan kita dengan cara selalu mengerjakan ketaatan, karena iman yazidu bitta'ah. Dan juga jangan sampai kita lalai melaksanakan maksiat hingga akhirnya al-imanu yang usulil maksiat, iman itu berkurang dengan maksiat seperti itu. Maka ini yang dapat saya sampaikan. Sejatinya kita menyampaikan apa yang telah saya pelajari, dan semoga apa yang baik bisa diambil, bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan sebagai muhasabah. Dan juga ada yang bila ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya, karena kami tahu bahwasanya al-insanu makan khotob manusia, bahwasanya manusia itu adalah tempatnya lupa dan sebuah kesalahan. Maka dari itu kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan dalam menyampaikan materi pada masa kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.